yang menyampaikan terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kepada kita, kalau kita cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud cinta kita kepada Rasulullah, kita mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, mengikuti petunjuknya. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, mari coba kita ikuti. Maka kita ini yang menjadi pengikut Rasulullah ada beberapa macam kelompok ya. Nah, beberapa macam kelompok itu namanya mazhab. Kita namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun nanti semuanya akan menyebutkan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak ada masalah. Karena memang dalam fikih itu pasti akan ada perbedaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah di dalam ayat yang lain pun Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tadi sudah disampaikan. Kemudian apa lagi? Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mengikuti yang namanya ajaran-ajaran Rasulullah, mengikuti terhadap yang namanya apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, tentu Nabi memberikan kepada kita yang namanya tuntunan, memberikan kepada kita bimbingan, ya. Di dalam lisannya Rasulullah, ya, di dalam kalimatnya Rasulullah menyampaikan kepada kita, ada hal-hal yang memang itu diperintahkan, ada hal-hal yang terlarang, sebagaimana juga ada yang tertuang di dalam Al-Quran, ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, dia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Muslim, di dalam hadis nomor 3445, itu ada larangan Nabi Muhammad SAW dalam mencintai dirinya Nabi yang berlebihan. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi? La tutruni kama atrati Nasara ibnu Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Ya, ini ketika kita ngikutin terhadap apa yang ada pada diri Nabi. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, kata baginda Nabi. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku, kata baginda Nabi, hanyalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullah wa rasuluhu, yaitu aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Memang saat ini di fenomena kehidupan kita keseharian, ada orang yang bahkan dalam mengikuti Rasulullah yang disebut dengan gulu. Gulu itu berlebih-lebihan. Bahkan melewati terhadap yang namanya ketentuan. Ada yang contoh, mohon maaf, saya bukan anti maulid. Bukan. Maulid itu adalah orang yang memang dia mencoba untuk mengekspresikan dengan keterbatasan pengetahuan dan pemahamannya. Mereka maulid sampai tengah malam, tapi sholat subuh mereka tidak sholat subuh. Iya kan? Sholat subuh tapi kesiangan. Padahal katanya dia mencintai Rasulullah. Ada orang merayakan maulid. Bahkan kemudian ada orang kelompok lain kemudian mengharamkan itu semuanya. Nah, ini ketentuannya, dalilnya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana pembahasan akhlak, akhlak itu adalah perilaku yang melekat pada diri seseorang yang memang dia lakukan secara berulang-ulang dan melakukannya tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan akal. Kenapa? Karena sudah menjadi tabiat, sudah menjadi karakter, sudah menjadi habit. Ada orang yang kemudian diingatkan meskipun itu dalilnya jelas, rujukannya jelas, dia pasti akan marah. Ya, pasti akan marah. Nah, sebab itulah kita ini berakhlak kepada Allah, itu yang utama. Kemudian yang kedua, berakhlak kepada Rasulullah. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ini mencintai Nabi, Nabi sendiri yang menyampaikan bahwa kita nggak boleh berlebih-lebihan. Tapi juga kita nggak boleh biasa-biasa saja. Maka kaitan dengan yang namanya, kaitan ada kelompok, ini perbedaan.
Ketika bersolawat itu bagian daripada yang namanya akhlak kepada Nabi. Ada orang yang kemudian melarang solawat itu ditambahin dengan menggunakan sayyidina. Ada yang menggunakan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah itu termasuk yang berlebih-lebihan? Kalau ini, itu tergantung dari keyakinan masing-masing. Ya, kalau saya berpendapat itu boleh-boleh saja sebagai seorang yang mencintai Nabi itu nggak terlalu berlebihan mengucapkan yang namanya sayyidina. Kita kan sering kali kepada yang namanya hakim yang sedang menyidang saja atau bahkan menjadi lawyer atau bahkan menjadi saksi, apalagi yang menjadi tersangka, kita kepada hakim nyebutnya apa? Yang mulia. Ya. Padahal itu belum tentu mulia nggak tuh hakim? Enggak, belum tentu, Pak. Kepada anggota DPR kadang kita lagi di sidang, jadi tanya tentang pekerjaan, kita nyebutnya yang mulia. Apalagi kepada Nabi yang mengajarkan kita kenal dengan Allah. Apalagi Nabi yang mengajarkan kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Karena itu yang dikejar oleh semua umat manusia. Kita tentu tidak berlebihan kalau kemudian kita memanggil Nabi dengan sebutan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ulama yang mencoba membagi tentang bagaimana kita ini bersikap untuk mencintai kepada Nabi secara hukum itu seperti apa. Ya, mencintai Nabi ini. Ada ulama yang namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau memberikan kepada kita penjelasan bahwa hukum mencintai kita kepada Nabi sebagai pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW ada dua hukum yang disampaikan oleh beliau, ya, yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang betul-betul mumpuni dalam bidang keilmuannya. Yang pertama adalah tingkatan fardu mencintai Nabi itu. Kenapa? Karena tadi berdasarkan ayat Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka nanti akan dapat riwayat yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang pertama bahwa menurut Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa kita ini mencintai Rasulullah adalah bagian daripada akhlak kepada Rasulullah. Seseorang biasanya ketika mencintai, dia biasanya akan menginternalisasi. Sebagaimana kita ngefan, Pak, zaman dulu, di era-era zaman dulu waktu saya masih muda, ada yang namanya orang ngefan sama yang namanya si Boy, ya kan? Ada ngefan sama yang namanya Elvis Presley, ada yang ngefan sama yang namanya Mick Jagger, ada yang ngefan sama pemain bola, kemudian sampai kaosnya dia rela beli dengan harga yang mahal. Ketika dia ngefans sama yang namanya penyanyi rock, dia celananya cutbray, pakai jambang meskipun nggak ada, dia tempelin rambut yang lain, gitu. Namanya ngefans, Pak. Internalisasi namanya itu, menginternalisasi. Perilakunya dia coba ikutin, gayanya dia ikutin. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi figur ya yang memang dia banyak followernya itu harus sangat hati-hati. Ya, apalagi menjadi seorang dai, menjadi seorang mubaligh, menjadi seorang ulama, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu kelak biasanya itu diikuti oleh jamaahnya. Itu harus sangat hati-hati. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini utusan Allah, ya, utusan presiden saja kita diikutin. Ya, itu utusan Allah yang memberikan ajaran, yang membawa risalah kepada kita agar kita ini menjadi orang-orang yang bahagia dimanapun kita, termasuk ketika kita ini bekerja. Yang kedua, hukumnya adalah tingkatannya adalah utama, ya, fadail. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dianggap menjadi utama? Tadi Rasulullah ini memang dibimbing oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Semua perilakunya dibimbing oleh Allah. Ketika Rasulullah melakukan kesalahan, Rasulullah langsung ditegur. Maka sudah wajar kalau kemudian kita mengutamakan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi ini harusnya menjadi rujukan dalam kita nih berperilaku, namanya akhlak. Dan akhlak itu yaitu salah satunya akhlak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk akhlak yang kemarin sudah saya sampaikan baru sampai nomor 3. Ya, yang pertama saya ulang lagi, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan terbaik. Itu harus kita tanamkan, bahwa tidak ada teladan yang harus dijadikan sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang namanya uswatun hasanah itu adalah sesuatu yang memang melekat pada diri Nabi yang harus kita ikuti. Apa itu yang namanya uswatun hasanah? Kan ada yang namanya nasihat yang paling baik. Nasihat yang paling baik itu adalah perilaku. Ada yang namanya kalau dalam komunikasi itu ada namanya komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Kira-kira menurut jamaah yang paling sangat efektif komunikasi yang verbal. Verbal itu langsung dengan menggunakan lisan. Itu namanya verbal, kayak begini. Ada yang namanya komunikasi non verbal. Nah, itu perilaku, namanya body language. Menurut Bapak Ibu, itu mana yang lebih efektif untuk kita terpengaruh? Bahasa lisan atau bahasa tubuh? Nah, ada orang kemudian berkata begini, wih, saya ini sebetulnya sayang sama kamu, tapi ini muka kita merah gitu. Muka kita sambil gigi kita disatukan gitu, sambil nunjuk, saya sebetulnya sayang sama. Kayak begitu nyambung kan? Yang dilihat itu body language atau yang didengar kata-kata? Nah, body language. Sebab itulah Rasulullah itu menjadi role model, perilakunya. Apa yang disampaikan itu walk the talk, Pak. Ya, walk the talk itu sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka mau'idoh hasanah, namanya nasihat yang baik, itu harus berbarengan dengan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah perilaku yang baik, contoh yang baik. Mencontohi, ya, itu ngasih contoh gampang itu, Pak. Tapi kalau menjadi contoh itu gak gampang, Pak. Ngasih contoh kan cuma hanya nyontohin doang, Pak. Kalau melakukan belum tentu. Misalnya, oh ayo kita zakat, dianya enggak. Ayo kita sedekah, dianya enggak. Ayo kita sholat berjamaah, dianya kagak. Nah, orang gak akan dengerin. Meskipun dikasih dalil dengan dalil yang akurat, meskipun dikasih yang namanya rujukan yang jelas, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, tapi dia nggak jalanin. Nah, sebab itulah harus sama, ngejalanin juga dasarnya juga, omongannya harus sama. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan dengan yang namanya keselarasan ini, doa kita meskipun kita ini khusyuk, sholat kita meskipun kita khusyuk, tapi pikiran kita nerawang kemana-mana, hati kita nih enggak konsentrasi dengan Allah, tidak inline dengan Allah, ditolak itu. Dari mana saya tahu? Baginda Nabi yang menyampaikan, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahid. Doa seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Ya, sebab itulah kita ini berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan perusahaan kami baik, ya Allah, jadikan karir kami baik. Kok enggak naik-naik? Justru malah yang naik pangkat yang baru datang. Nah, kita kecewa, marah. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tanamkan bersama-sama di dalam pikiran dan hati kita bahwa akhlak kepada Rasulullah yang pertama adalah jadikan bahwa Rasulullah sebagai uswatun hasanah, role model. Di organisasi itu ada yang namanya corporate culture. Di corporate culture itu yang paling bagus, bahwa yang namanya perusahaan harus memiliki yang namanya budaya perusahaan yang bagus, itu harus dicontohin oleh manajemen. Kalau manajemennya nggak nyontohin, di bawah itu hanya ngikutin, ya kan?
Yang di atas itu. Kalau yang manajemen terkecil namanya tubuh. Tubuh ini yang menjadikan kita ini berpakaian bersih. Kita mau masuk ke masjid karena nih otak yang ada di kepalanya itu diisi. Masih bagus. Ya kan? Tidak error. Coba orang gila. Meskipun tuh badannya atletis. Tapi kalau isi otaknya error. Disebut gila. Nggak akan bisa disuruh ini dan itu. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini baik dan tidak tergantung dari kepala kita ini sehat apa enggak. Setelah sehat baru diisi, supaya nih kepala ini ada isinya. Karena kalau enggak ada isinya berisik, ya ngomongnya. Kalau berisi enggak berisik. Kemudian yang kedua, melakukan hal-hal yang dicintai dan dilakukan oleh baginda Nabi. Itu adalah akhlak kepada Nabi. Apapun yang dicintai oleh Nabi, coba lakukan. Namanya kita jatuh cinta, Pak. Apa yang dilakukan oleh yang dicintai, kita ikutin. Namanya ngefan, Pak. Makanya jangan salah ngefan. Ngefannya kepada Nabi. Ya kan? Nabi cinta makan kurma. Oh, seneng gitu kan. Seneng makan. Kita ikutin lah. Ya kan? Karena kita ingin jauh lebih maksimal. Coba kita telusuri, Pak. Kita pelajari, kita telaah, kita teliti, wow, gitu kan. Sampai kemudian, oh pantesan Nabi ini beliau suka makan kurma karena ternyata kandungannya begini-begini. Kita coba pelajari. Meskipun bagi orang-orang yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia nggak perlu pakai penjelasan itu. Tapi ini nggak apa-apa untuk menguatkan. Rasulullah senang kalau olahraga itu, olahraganya berkuda. Rasulullah senang kalau olahraganya olahraga memanah. Rasulullah tuh senang kalau olahraganya olahraga bergulat. Ada orang yang kemudian coba ikutin. Tapi ada orang yang kemudian ikutin. Oh, saya olahraga karena Rasulullah olahraga. Oh, rupanya kalau kita baca sirah Nabawi, Pak, Rasulullah tuh badannya atletis, Pak. Kalau kita baca tentang autobiografinya Nabi Muhammad SAW, Pak, itu perutnya six pack, Pak. Kalau kemudian kita ada orang ngikutin sunnah Nabi, Pak, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Perutnya besar, makan nggak pernah ingat waktu, ya kan? Tidur nggak pernah ingat waktu. Bagaimana mungkin kita dianggap menjadi pencinta Nabi? Ya katanya ngikutin sunnah, ya kan? Ya itu harus ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi, kita ikutin. Yang ketiga, kita senantiasa mengucapkan sholawat. Lihat orang yang jatuh cinta itu namanya selalu disebut-sebut, Pak. Selalu disebut-sebut. Nah sebab itulah ketika kita cinta Nabi, Pak, kita senantiasa senang menyebut namanya dimanapun kita ingat. Pokoknya kan ada lagunya. Lihat piring, ada dia. Ya kan? Lihat gelas, terbayang wajah dia. Apa aja. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu disebut namanya, kita menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan lihat dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah menyampaikan, sebakhil-bakhilnya manusia, kata baginda Nabi, adalah bukan orang yang tak pernah sedekah, tapi sebakhil-bakhilnya manusia di atas muka bumi adalah orang yang ketika disebut namanya Rasulullah Muhammad SAW tidak berselawat. Itu orang paling bakhil. Orang bakhil itu ba'idun minal jannah wa qaribu minan nar. Jauh dari surga, dekat dengan neraka. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat, orang yang senang bersolawat, Pak, maka kata baginda Nabi, kelak dia akan bersamaku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah hadis jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan dalam sebuah hadis tersebut, ini bagian daripada akhlak kepada Rasulullah yang itu menghidupkan sunnahnya, ya. Waman ahya sunnati faqad ahbani, waman ahbani kana ma'i fil jannah. Ya. Salah satu menghidupkan sunnah adalah bersolawat. Salah satu menghidupkan sunnah, apa yang dilakukan oleh Nabi dijalankan. Makanya ada kelompok tertentu, oh ini kan Rasulullah nggak lakukan, ngapain kita ikutin? Wong yang dilakukan oleh Nabi aja banyak banget, ngapain mesti harus yang kita lakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi?
Akan tetapi ada sesuatu yang memang istilahnya mubah, ya artinya mubah itu boleh. Ada sesuatu yang memang akhirnya betul-betul nggak boleh dilakukan. Kayak tadi, kita nih mencintai Nabi berlebih-lebihan, ya kan? Berlebih-lebihan, luar biasa. Wah, dipajang fotonya segala macam. Padahal Nabi itu memang melarang, Pak. Ada gambarnya Nabi, nggak boleh. Itu namanya berlebih-lebihan. Wah, ini bahkan, wah ini kan karena keturunan Nabi, maka dipajang fotonya di mana-mana. Ya kan? Dipajang di mana? Wah, karena ini membawa karomah, membawa yang namanya keajaiban segala macam. Nabi sendiri melarang. Ini saya menyampaikan bukan karena kebencian terhadap yang namanya saat ini yang banyak beredar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ketika kita nih harus berakhlak kepada Rasulullah, yang keempat adalah mempelajari dan mengamalkan sunnahnya. Supaya kita tahu tentang mana ini yang dilakukan oleh Rasulullah, mana yang disukai oleh Rasulullah SAW, pelajari. Ya, nggak mungkin kita tahu, Pak. Wong jaraknya sudah 1500 tahun. Nggak mungkin kita tahu kalau kita nggak mempelajari. Ya, sebab itulah untuk apa kita mempelajari? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari tahu dan juga dengan kita mempelajari sunnah-sunnahnya dalam berbagai dalam berbagai aspek kehidupannya Rasulullah, kita coba telusuri. Rasulullah misalnya kayak gini. Rasulullah pernah, ini sunnah yang sering kali dilupakan. Ketika mengunjungi saudara, ya, jangan terlalu sering. Rasulullah menyampaikan begitu. Supaya apa? Ada rasa cinta. Ini sunnah juga. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, untuk apa kita mempelajari dan mengamalkan sunnah? Untuk mengamalkan sunnah tersebut dalam kehidupan sehari sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan kita kepada beliau, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kita mempelajari, makanya Rasulullah pernah menyampaikan, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban fala takun khamisan fatahlik. Kita nih mencoba menggali terhadap apa yang ada pada diri Rasulullah, dan ketika kita mencoba menggali apa yang ada pada diri Rasulullah, nggak akan pernah habis. Ya, akan pernah habis. Karena Rasulullah itu isinya apa yang dilakukan Rasulullah adalah sesuai yang apa yang tertuang dalam Al-Quran. Kenapa? Dari mana saya tahu? Baginda Nabi Muhammad